Oke. Hey, halo Rek, kembali lagi channel ini dan sudah lama nggak upload lagi karena banyak halangan dan banyak tugas dari kuliah juga. Dan kali ini baru bisa upload lagi. Dan sebelum kita masuk ke konten, terima kasih untuk video sebelumnya. Dan aku lihat udah lumayan banyak support ya. Dari view-nya yang capek 500, cukup kaget bisa sampai kayak gitu video sebelumnya. Kalau mau belum lihat bisa lihat di sebelah mana ya. Pokoknya antara dua inilah. Nanti aku cantumin videonya tentang layar LG 22MK600. Terima kasih telah support karena itu lumayan berarti ya untuk pemula seperti aku. Dan yang kedua adalah like-nya yang lumayan 20, walaupun mungkin terdengar sedikit. Bagi channelku itu lumayan banyak. Jadi menunjukkan ada yang suka videonya dan bisa aku lanjutin lagi. Dan subscribernya nambah 7, 6-an, lumayan bagus dan lumayan seneng sih bisa sampai kayak nambah subscribernya dari video yang itu. Dan kita langsung aja masuk ke dalam segmen hari ini, yaitu sama kayak yang lalu, video yang kemarin, yaitu adalah segmen WDS Review. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas sebuah barang yang untuk kalian yang masih menggunakan earphone bawaan HP dan ingin merasakan kenapa sih kok ada earphone yang lebih mahal, emang beda suaranya. Tapi budget kalian yang juga tidak tinggi-tinggi amat ya, karena baru mau masuk, atau sekedar ingin upgrade earphone aja menuju yang lebih tinggi lagi. Dan kita akan melihat apakah barang ini worth it di harganya dan cocok untuk kalian. Menurut pendapat saya, kalau kalian emang nggak setuju, ya silahkan tidak setuju. Ini saya hanya memberikan informasi berdasarkan pendapat saya dan bagaimana saya menggunakannya selama ini. Belinya tahun lalu, baru bisa direview sekarang, jadi lumayan banyak lah experience-nya dengan barang ini. Langsung aja ke Nah, kita langsung aja ambil barangnya dan unbox barangnya dari Knowledge Zenith. BTW, sorry ya, karena mungkin matanya ngeliat situ, ngeliat ini, ngeliat situ, ngeliat sini, karena ini setupnya lumayan baru dan masih perlu pembiasaan, dan nanti color gradingnya juga mungkin masih kelihatan aneh-aneh gitu dan kurang pas mungkin karena masih baru belajar juga. Jadi mohon maklum, nanti seiringnya waktu akan terus tak latih terus biar jadi bagus dan bisa kalian lebih enjoy lagi. Gak usah ngomong-ngomong lagi, kita langsung aja ke unboxingnya. Ya, kecil banget. Kotaknya dari Knowledge Nah, dari boxnya sendiri ini kecil, lumayan kecil, small dan minimalis ya. Emang nggak perlu box besar-besar sih, tapi ya suka aja kalau punya box kecil ini untuk barang ya. Cuman segini doang. Suka sih minimalis gini. Warnanya putih, terus depannya langsung ada gambarnya ini. Bisa nggak? Fokus bang, fokus. Nah, gambarnya dari earphone-nya sendiri. Di sampingnya ini ada speknya. Nah, aku beli yang warna hitam dan pakai mic. Terus di belakangnya ada spek-speknya yang lebih ilmiah, yang jujur aku nggak terlalu ngerti karena aku bukan orang audio. Nah, itu cukup penting tak omongin. Aku nggak bakalan jelasin sedetail-detailnya karena aku bukan expert audio. Ini berdasarkan pengalaman dan setauku aja, berdasarkan research yang aku lakuin dan sengertinya aku aja. Nah, kalau aku udah ngerti, baru aku berani ngasih tahu ke kalian. Dan kalau ada yang salah bisa kasih tahu aja di kolom komen di bawah biar yang lain-lainnya juga tahu, bisa ngeliat di situ. Nah, kita langsung aja buka yang namanya boxnya.
Nah, pertama-tama kalian langsung dikasih penampilan yang cukup unik, cukup elegan, yaitu adalah kasetnya taruh di case seperti ini. Nah, itu ada plastiknya sebenarnya, terus nggak tahu ini plastiknya kemana. Ya adalah di sini, tapi lupa taruh mana karena habis ganti layout kamar ini, layout studionya, dan nggak tahu kemana plastiknya. Tapi lihat, ini lumayan lucu, bentuknya kayak kupu-kupu gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kalian mendapatkan ini, di bawahnya langsung kalian dikasih kabel. Ini kabelnya. Udah keuntel-untel gini. Kalau kalian bisa lihat, ini kabelnya. Nah, habis itu ada juga plastik isinya macam-macam earbud dengan berbagai macam size. Ada small, medium, large. Kalau nggak salah 4 level itu. Kalau nggak 5. Ntar sih, dikeluarin dulu. Ya, ada 4 level. Jadi small, medium, large, kayak gitulah. Jadinya itu dia, kalian bisa nyocokin ke lubang telinga kalian yang mana yang paling nyaman untuk kalian. Karena ini adalah modelnya adalah in-ear monitor, yang dimana kalau in-ear berarti earphone-nya benar-benar masuk ke lubang nih. Nih ke lorongnya telinga ini, ke kanalnya telinga ini. Jadinya kalian mesti milih yang nyaman untuk kalian, sama gunanya untuk buat kayak isolation gitu ya, biar lebih enak dengerin lagunya. Nah, setelah itu kalian akan dapat kartu garansi juga. Habis itu ada user manual, user guide dari kasetnya sendiri. Udah, itu aja, boxnya habis itu kosong. Nah, sekian dari unboxingnya. Kita seperti biasa langsung bahas apa yang kita lihat dulu, yaitulah eksterior. Kita mulai dari yang namanya kabelnya dulu deh. Nah, kita mulai dari ujungnya dulu, ujung paling bawah, yaitulah jacknya. Jacknya ini adalah model TRRS, di mana itu untuk mikrofon juga. Jadinya biar suaraku bisa masuk ke device-nya, perlu namanya jack TRRS. Dan ini didesain dengan bentuk 90 derajat ya. Jadi kalau kalian misalnya mau nyambungin ke HP atau ke device manapun, itu nggak nongol gitu ya. Lebih nyaman lah kalau dipegang, kalau tangan misalnya HP lagi landscape mode ya. Misalkan ini HP, terus tancepin gitu, ya lumayan aman lah kalau kalian lagi megang landscape. Kalau misalnya megangnya portrait gini, nggak terlalu ngaruh juga sih. Kalau landscape, ya jadinya kabelnya nggak terlalu mengganggu lah, sama colokannya ini nggak terlalu mengganggu tangan kalian. Lumayan bagus, dan aku suka punya fitur kayak gini, 90 derajat seperti ini. Kita langsung lanjut ke atasnya, yaitu kabelnya sendiri. Kabelnya ini braided ya, jadinya kayak dikepang gitu, dan terkesan kuat sih bagiku, kayak bener-bener kuat. Nah, ini memberikan tekstur kasar, tapi menurut saya ya nggak terlalu suka sih dengan tekstur-tekstur kayak gini. Tapi kenapa saya bisa menghiraukan itu? Karena ini memberikan kekuatan pada kabelnya sendiri. Jadi kalau kalian misalnya pernah mengalami pakai earphone biasa yang itunya karet, pelapisnya karet cuma satu kabel gitu, kalau keinjek atau kejepit mana gitu, atau dikesak gitu ya, di kantong, kegesek-gesek, kegoyang-goyang, terus dikeluarin, udah ngelupas, udah mau putus gitu. Nah, di kabel seperti ini lumayan kuat, jadi lebih tahan lah daripada kabel-kabel kayak gitu, karena jujur ini juga pernah keinjek beberapa kali dan masih fine-fine aja. Nah, setelah itu kabel ini juga panjang banget, rasanya semeteran deh, semeteran lebih atau berapa ini, nyangkut. Nah, kabelnya panjang banget, ini memberikan plus dan minus sih. Ya, plusnya kalian kalau misalnya HP-nya jauh 20 km sana, ya nggak segitunya sih, tapi ya kalau misalnya HP kalian jauh dan kalian masih mau menggunakan earphone, ya bisa lebih fleksibel lah omongannya. Tapi negatifnya seperti earphone lainnya, yaitu gampang bulet. Nah, ini lebih gampang bulet lagi, soalnya lebih panjang lagi kabelnya. Yang earphone kecil aja yang pendek itu bulet terus, apalagi ini. Kalau kalian ngelipatnya nggak bener, ini pasti langsung bulet. Apalagi ditambah fitur lainnya yang bakalan tak sebutin nanti. Nah, lanjut lagi, masih di area kabel, yaitulah perpisahan untuk ke telinga kiri dan telinga kanannya juga panjang. Lebar begini, jadi kayak kalau kalian pakai telinga kalian, ini tuh
yang sambungannya yang bentuk Y itu ada di bawah sini. Nah, menurutku ya nggak apa-apa aja sih, tapi cukup mengganggu lah kadang-kadang itu kalau kepanjangan seperti itu. Dan nggak ada kayak pengaturan itunya, panjang pendeknya. Biasanya kan ada di punyanya earphone-nya olahraga itu yang bisa diatur gitu loh. Pembelahannya tuh bisa nempel dagu gitu. Itu lebih nyaman bagiku. Tapi di sini nggak ada dan lumayan panjang pembelahannya ya. Kayak gini loh, panjang banget. Ya kalau kalian suka dengan pembelahan seperti ini ya silakan aja, nggak ngelarang. Ini cuma preferensi doang. Nah cukup di situ kabelnya, nggak ada yang bisa dikomplainin lagi, nggak ada yang bisa ditambahin lagi. Kita langsung lanjut ke atasnya lagi, yaitu adalah mikrofon. Ya mikrofon ini ya bagus-bagus saja ada. Kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa sih menurutku. Tapi kalau kalian memang butuh mikrofon di earphone kalian, misalnya untuk main game atau telepon, ya pilih yang ada mikrofonnya. Cuman tak warning sedikit, mikrofonnya juga standar biasa lah, bener-bener biasa, nggak ada suaranya ya suara-suara biasa, nggak yang bener-bener jernih atau apa. Dan kekuatannya lumayan kurang ya, karena ini pernah jatuh, terus kok nggak salah pernah keinjek juga, langsung suaranya gemeres, buruk, kayak beneran nggak ngeluarin suara. Ada sih suaranya tapi bakalan kayak noise yang berlebihan gitu, kayak begitulah. Mungkin kalau ada sampelnya nanti tak coba, atau mungkin ini emang udah bener-bener rusak nggak bisa record audio. Nanti kalau misalnya bisa record audio tak kasih sampelnya kayak gimana suaranya. Habis itu kita langsung lanjut ke atas, dan ini adalah cantolan telinganya, apa ya namanya, lupa aku ya, pokoknya cantolan kuping lah. Nah akhirnya banget KZ nggak pakai memory wire lagi. Paling benci pakai memory wire aku. Dari produk-produk KZ lainnya yang pernah aku coba, punya teman-temanku yang ada memory wire-nya, itu kayak nggak memory wire. Jadi ya memori sih. Jadi kalian tinggal taruh situ terus bentuk kayak ditekan-tekan biar bentuk kayak telinga kalian. Nah itu bakalan inget bentuk telinga kalian. Tapi kok ketekuk sedikit, ya udah dia ngingetnya setelah itu. Kalian kalau mau pakai lagi harus ngatur lagi, dan kurang praktis lah bagiku kalau itu. Mending kayak gini, udah ada bentuknya telinga gini yang universal lah, bisa nyantol di telinganya siapapun, sebagian besar orang sih. Tapi ya menurutku ini bekerja dengan baik. Jadi mendingan kayak gini, freeform plastik yang udah dibentuk dulu gitu loh. Jadinya di pabrikannya udah dibentuk bentuknya telinga gini. Nah menurutku ini lebih efisien, lebih bagus ya. Jadi tinggal cantolin aja, nggak usah ribet-ribet bentuk kayak atau apa, kayak langsung pakai nyantol, dan dia bakal nahan earpiece-nya dengan lumayan bagus ya, karena aku udah nyoba pakai lari, pakai jalan biasa, pakai gimana gitu ya, nyantol aja bekerja dengan baik. Jadi mendingan ini menurutku daripada memory wire. Nah kita lanjut dari cantolan telinganya ke atasnya lagi, ada pinnya sendiri yang menghubungkan kabel ini dengan kasetnya sendiri, earpiece-nya, ear modulnya. Nah itu kaset tuh bisa dibongkar pasang ya, antara kabelnya sama earpiece-nya sendiri. Jadi kalian kalau mau ganti kabel bisa. Kalau kalian mau ganti ada kabel bluetooth-nya mereka bisa juga. Jadi tinggal beli kabelnya. Nah di sini ada 2 pin karena kaset seingetku emang 2 pin sih makanya. Habis itu udah terlindungi oleh plastik ya. Ada rumahan plastiknya yang melindungi pinnya ini biar nggak kebengkok. Gak sengaja kebengkok, jadi misalnya keteken di kantong, di dompet, emang taruh dompet? Mungkin enggak ya. Jadi kalau misalnya di kantong gitu ya. Tapi walaupun dengan adanya rumahan ini, kalian juga harus berhati-hati, terus perhatikan kalau mau pakai ini, karena masih bisa aja ditekuk ini. Contohnya temenku ada yang nekuk dalamnya ini, dan udah dia harus beli kabel lagi, dan sampai sekarang belum beli kabelnya. Nah jadi seperti itu, kabelnya lumayan panjang, ya negatifnya dan plusnya panjang, negatifnya juga panjang. Karena kalau plusnya panjang itu lebih fleksibel, negatifnya gampang bulat. Tapi itu ya juga bisa diperbaiki dengan kalian harus teratur ngelipatnya atau gulungnya, ya digulung biasa aja. Pokoknya rapi, jangan diuntel-untel, pasti itu bulat. Apalagi ada cantolan telinganya yang bentuknya kayak kail ini. Ini bakalan suka nyantol di mana-mana ini sama kabelnya. Jadi buat tambah bulat lagi. Jadi sekian dari kabelnya, kita langsung ke karakter utamanya, yaitu adalah earpiece-nya. Nah, tadi kan di tempat seperti ini. Ini awal-awalnya aku dapat ini susah banget ngeluarinnya, sampai takut ngerusak, kayak harus diteken di belakangnya gitu ya.
ini aja susah Mas Ian. Kayak takut gitu loh, dikeluarin dengan cara diteken, kan jatuh. Nah, jadi kalian kalau mau ngeluarinnya harus hati-hati karena lumayan susah, lumayan ketahan di tempatnya. Dan yang ini nggak mau keluar juga, sampai kardusnya bengkok-bengkok gini ya. Apa akunya yang salah ngeluarinnya? Enggak sih. Nah kan sampai bengkok-bengkok gini, coba lihat. Nah, kita langsung aja ke eksterior earpiece-nya sendiri. Nah, earpiece ini terbuat dari aluminium dan plastik. Jadi bagian belakangnya itu ada aluminiumnya, ada pola zigzagnya, dan ada kayak guratan-guratan gitu ya dari mesin yang membuat ini kayak nampak modern. Aku suka aja sih modelnya kayak gini. Dan plastiknya itu semi transparan gitu, warnanya hitam dan transparan karena aku pesennya yang hitam juga ya. Jadi kalian bisa lihat bagian dalamnya earpiece-nya ini dan menurutku lumayan keren-keren aja. Jadi aku suka dari desainnya. Nah, dari build quality-nya sendiri ini aku bilang cukup kuat karena ini jujur ini jatuh berkali-kali, sekitar 7-8 kali itu ada dalam rentang. Dulu tuh pertama kali beli dalam rentang 1 hari pernah jatuh 4 kali karena dulu tuh nggak tahu kenapa suka jatuh aja, dan masih bersuara dengan bagus, sama-sama aja suaranya. Dan ya itu build quality-nya. Habis itu ini kayak ada kuningannya di bagian ujungnya. Ya udah sih, habis itu ada pinnya, tempat masukkan pinnya. Setelah itu udah. Nah, udah cukup bahas tentang eksteriornya, kita langsung aja masuk ke internal. Ya kabel sih kalau ini. Gak tahu lagi kalau misalnya ada spesialnya dalam kabelnya ini, kayak kabelnya pakai apa. Tapi kabelnya ya begitu. Nggak ada lagi. Jadi kita langsung aja ke earpiece-nya. Nah, earpiece-nya sendiri ini adalah dual driver. Dimana aku bilang tadi aku bukan expert audio, jadi semengertinya aku aja. Nah, bakalan tak bahas singkat aja. Jadi, ini adalah in-ear monitor, udah tak bilang tadi, dan memiliki dual driver, yaitu satunya adalah balance amateur atau BA, dan dynamic driver, DD. Aku nggak tahu kenapa dikasih nama kayak gitu. Pokok singkatnya, BA itu lebih memberikan detail, ya, tapi tidak terlalu bisa memberikan bass, sepengetahuanku loh ya. Jadi kalau ada yang salah, silakan kasih di komentar. Sedangkan DD atau Dynamic Driver itu bisa memberikan bass yang lebih kuat lah dan lebih detail, dari di bassnya lebih detail gitu ya. Yang biasanya kalian bisa temukan di speaker-speaker tuh ya, karena Dynamic Driver tuh terbuat dari kayak ada membran gitu ya. Yang kayak kalau kalian misalnya lihat di speaker yang bisa dung itu Dynamic Driver. Sepengetahuanku ya, jadi karena aku bukan expert audio, ya itu menurut yang aku research dan aku baca selama ini. Nah, kenapa ada dua driver ini? Sebenarnya untuk saling melengkapi aja. Jadinya BA tadi kan menangnya di detail, tapi kalahnya di bass. Nah, itu dibantu sama si DD, karena DD bisa ngeluarin bass yang lebih bagus, tapi detailnya DD kurang. Jadinya saling melengkapi kan? Jatuh lagi earpiece-nya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, BA dan DD ada hanya untuk saling melengkapi. Biasanya ada juga earpiece yang memberikan BA-nya lebih banyak, biar bisa ngeluarin bass dan detail lebih itu. Tapi kok kebanyakan juga nggak bagus, kesedikitan juga agak lemah. Jadinya biasanya ditambahin DD untuk melengkapi dan menemukan sweet spot gitulah, untuk membuat audionya lebih bagus lagi dan bisa muat di dalam sini. Nah, itu penjelasan singkatnya. Sepengetahuanku aja. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari penjelasanku, bisa kasih ke kolom komentar biar bisa dilihat orang lain dan akunnya sendiri juga bisa lihat, biar bisa tahu juga. Nah, habis itu kita langsung menuju ke suaranya. Gimana sih suaranya? Biasanya akan diterangin mid, ada low, ada high. Karena aku bukan expert dan hanya pengguna biasa, aku bakalan sepengetahuanku lagi jelasinnya. Biasanya mid itu untuk vokal-vokal gitu ya, vokal-vokal yang ya orang-orang biasa lah, penyanyi-penyanyi biasa. Kalau high itu yang frekuensinya tinggi, kayak alat-alat musik yang memberikan frekuensi tinggi, dan orang penyanyi-penyanyi yang bisa suara tinggi itu di high kalau nggak salah. Dan low itu lebih ke bass-bassnya gitu ya, semacam ya kayak gitu-gitulah. Kita langsung mulai dari low-nya aja dulu. Nah, di sini aku suka sama bassnya yang dikasih KZZSN ini. Susah ngomongin namanya.
Karena menurutku ini bassnya pas ya, keluar pas dibutuhin aja, kalau nggak dibutuhin ya nggak usah keluar. Kayak biasanya di earphone-earphone murah atau kayak biasanya di earphone-earphone murah atau earphone-earphone mahal, tapi yang nggak ngena, nggak bener, dimana bassnya tuh kayak keluar terus suara penyanyi aja sampai ikut-ikut ngebass, jadi kayak ngeremeng semua, kayak kamu ngomong di balik bantal gitu. Jadinya kayak muffled semua gitu loh, kayak kerasa nggak jelas jadinya ngomongannya orangnya, nyanyiannya orangnya. Tapi di sini dengan harganya dia yang cukup murah, ngomong-ngomong soal harga, ini cuman 100-200 ribuan. Terakhir kali saya beli itu 200 ribu, sekarang udah turun karena ada versi Pro-nya. Nanti kita akan bahas itu juga. Jadi menurutku dengan harga segitu bass yang diberikan pas dan tidak overpower gitu ya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil, pas gitu. Keluarnya pas perlu aja, jadi pas-pas aja dan aku suka dengan bassnya earphone ini. Nah sekarang kita lanjut ke bagian vokalnya lah. Vokal orang ngomong atau orang nyanyi. Dan menurutku, aku suka juga di earphone ini. Ini jernih. Orang ngomong tuh jernih, orang nyanyi tuh jernih. Dan bassnya tuh nggak nyampur, tadi seperti yang tak bilangin, nggak nyampur ke vokalnya ini. Tapi ya kadang-kadang bisa juga sih membuat jadinya suara vokalnya orang ini jadi lebih flat gitu ya, lebih datar gitu. Tapi itu jarang pol kejadiannya. Dan kadang-kadang itu kalian nggak sadar, kecuali kalian benar-benar perhatiin suaranya. Jadinya ya vokalnya bagus, jernih, aku suka juga. Habis itu ke bagian instrumennya. Instrumennya tuh ya terdengar jelas, kalau drum yang ada bassnya tadi bekerja dengan baik. Nah selanjutnya yang aku suka juga adalah suaranya itu benar-benar ada layernya, ada kedalamannya, ada depth-nya, nggak kecampur di satu layer semua. Kayak bassnya nyampur-nyampur sama vokalnya, buat vokalnya jadi nggak jelas, dan instrumennya terlalu keras gitu. Nggak, ini jadinya kayak kamu bakal ngerasa ada space di situ, ada kayak ruang di situ ya. Kalau ada vokalnya cenderung lebih ke depan dikit sih daripada instrumennya, dan bassnya juga nggak nyampur atau di depannya vokalnya. Jadi kalau ada bass ya kayak kerasa, kan bakal ngerasa itu kayak di belakangnya dikit lah. Jadi ada kayak pemisahannya. Jadi suara-suaranya ini nggak saling kayak menutupi gitu loh. Vokal yang nggak ditutupi sama instrumen yang nggak ditutupi sama vokal. Jadi kalau kalian dengerin musik, jadi lumayan enak, nggak nyampur semua, nggak buat jadi vokalnya nggak jelas atau instrumennya kayak nggak jelas ini mainnya gimana, terus kayak suaranya nggak kayak ketutupan bantal gitu ya. Kalau kalian nutup bantal kayak gitu, itu karena ada earphone yang murah-murah atau yang mahal yang nggak bener produksinya kayak gitu. Nah selanjutnya KZ ZSN ini juga memberikan volume yang lumayan besar daripada earphone bawaan HP yang pernah aku pakai. Jadi kalau misalnya kalian di ruangan yang nggak terlalu rame lah, terus kalian taruh di meja kalian tancepin ke HP, set yang paling full, kedengeran kayak speaker jadinya. Tapi ya jadinya kalian jangan dengerin sampai volumenya full, kalau enggak gendang telinga kalian ya udah hancur itu rasanya. Tapi volumenya yang diberikan oleh si kaset ZSN ini itu keras, dan aku seneng yang kayak gitu daripada kekecilan dan nggak bisa ditambahin lagi. Nah selain volume juga ada isolation-nya, dimana earphone ini nggak terlalu nutupin telinga kalian, jadi bukannya kalian nggak bisa dengar sama sekali dunia luar, ya nggak 100%, tapi ada lah, jadinya kalian lumayan aman untuk mendengarkan lagu atau video di tempat-tempat yang agak ramai, pas gitu sih. Jadi kalian masih bisa dengar surrounding kalian, kalau misalnya ada yang manggil, kalau misalnya kalian di jalan. Tapi ya nggak saranin juga kalau kalian pakai ini di jalan, jangan ya, karena bisa jadi kalian nggak dengar juga tuh suara kendaraan. Jadi ya pokoknya kalian gunain di tempat-tempat ramai itu ya lumayan enak sih. Jadi suara yang bagian luarnya agak kependem, biar kalian bisa dengerin lagunya lebih jelas dan lebih baik lagi. Nah itu aja sih pembahasan dari internal dan eksternalnya KZ ZSN. Apakah ini worth it di harganya sekarang? Kalau nggak salah harganya udah turun drastis, yaitu nggak drastis juga sih, jadi 150 atau 170. Nah, menurutku dengan harga seperti itu, ini worth it banget. Jadi kalau kalian mau nyoba audio-audio yang lebih bagus lagi, atau kalian iseng-iseng aja, atau yang kalian emang udah bosen dengan earphone bawaan atau earphone kalian yang lain, pengen nyoba, ya menurutku sih dengan harga segini, worth it ya. Killer banget ini earphone, dengan bass yang bagus, keluarnya pas, kalau dibutuhin aja baru keluar,
Dan bassnya yang nggak terlalu keras, nggak terlalu kecil juga, jadi pas gitu ya, vokal yang jernih. Selain itu desain yang lumayan bagus, nampak modern, aku suka yang minimalis tapi modern kayak begini. Dan kabel yang lumayan panjang, kalau kalian suka itu, kalau kalian nggak suka, kalian juga bisa beli kabel Bluetooth-nya, dimana itu plus lagi ya, bisa gonta-ganti gitu. Jadi menurutku ini worth it. Nah, menurutku earphone ini untuk orang-orang yang main game juga bisa dengan bassnya yang kayak gitu dan suaranya yang jernih. Kalau misalnya main CS:GO, aku sering juga main CS:GO pakai earphone ini, kalian bisa dengerin stepnya dengan lumayan jelas. Selain itu, juga untuk orang-orang yang suka dengerin musik, ini vokalnya bagus dan ada separation-nya antara suara-suaranya, antara frekuensinya, instrumennya nggak nyampur semua, bassnya nggak nyampur semua. Jadi kalau kalian dengerin lagu, ya emang nggak semua lagu bakalan cocok kayak gini. Nah, itulah kelemahannya dari earphone-earphone di harga segini. Tapi untuk sebagian besar lagu bakalan bagus juga kualitas suaranya yang diberikan oleh kaset ZSN ini. Ya, selain itu untuk orang-orang yang iseng aja mau nyoba-nyoba atau emang udah bosen dengan earphone lamanya dan emang kalau suka ngoleksi earphone nggak tahu, ya itu terserah kalian. Pokoknya menurutku ini worth it. Tapi ini pendapatku ya, kalau kalian misalnya emang merasa ini kurang pas karena preferensi orang beda-beda akan suara. Di kaset ZSN Pro aja bassnya itu lebih ke depan daripada vokalnya menurutku. Ya, dari apa yang aku coba dan aku nggak kurang suka itu. Jadi aku lebih milih kaset ZSN yang ini, bukan versi yang Pro-nya. Jadi segitu aja sih review dari kaset ZSN ini. Ya, semoga video ini bisa membantu kalian yang mau memilih earphone mana yang harus dibeli atau sekedar menghibur kalian. Nah, terima kasih juga telah support videoku sebelumnya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, silahkan klik tombol like kalau mau. Kalau kalian nggak suka video ini, silahkan klik tombol dislike. Dan jangan lupa untuk memberikan masukan tanggapan di kolom komentar. Dan kalau kalian mau tahu lagi video selanjutnya, upload selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton and peace out.